Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menghadirkan kejutan istimewa bagi masyarakat Indonesia. Kejutan tersebut adalah event tahunan yang selalu dinantikan, yaitu Hari Belanja Diskon Indonesia 2024, yang juga dikenal dengan nama Happy Birthday Indonesia. HBD Indonesia merupakan bagian dari pameran GITEX 2024 yang sudah berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Dwi-Ansah dengan antusias meluncurkan festival diskon besar ini melalui sesi jumpa pers yang berlangsung di area pameran GITEX. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isi Karim, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Manila Dodo Sudrajat, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantealo. Tahun ini, HBD Indonesia 2024 terinspirasi oleh keindahan wastra tradisional Kalimantan Selatan, Sasirangan, dengan motif bayam raja yang melambangkan penghormatan dan martabat leluhur. Dengan tema yang penuh makna ini, HBD Indonesia siap memanjakan para pengunjung dengan diskon-diskon menggiurkan dari berbagai produk yang menjadi incaran masyarakat. Selama berlangsungnya HBD Indonesia 2024, para pengunjung akan disuguhi potongan harga besar-besaran di berbagai pusat perbelanjaan dengan penawaran istimewa bagi mereka yang mengenakan atribut merah putih. Selain itu, HIPINDO juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menggunakan logo HBD Indonesia dalam kegiatan promosi mereka, memperkuat semangat perayaan ini di seluruh penjuru negeri. Tak hanya HBD Indonesia, HIPINDO juga akan menggelar Indonesia Retail Summit 2024 pada 28 sampai dengan 29 Agustus di Swiss Hotel Pantai Indah Kapuk. Dengan tema Navigating the Innovation, acara ini akan menjadi forum diskusi penting bagi para pelaku industri retail untuk berbagi strategi dan inovasi demi menghadapi tantangan masa depan. Budi Harjo Dwi-Ansah menyatakan IRS 2024 akan menjadi platform strategis bagi para pelaku retail dan seluruh ekosistem terkait untuk berbagi wawasan, mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen, serta merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi masa depan industri yang semakin kompetitif. Setelah GITEX tanggal 27, 28, 29 akan ada event internasional, kita undang pembicara dari berbagai dunia. 2 hari penuh dan banyak retail internasional juga hadir. Ya, jadi nanti mohon Pak Handaka, MAP kan brand-brandnya luar biasa, mungkin kalau saya promoin boleh Pak di sini. Ada Sogo, ada apa, itu bisa memberikan jadi pembicara juga nanti kita harapkan. Jadi tujuan Global City sudah akan kita lakukan nanti, sudah 2 tahun ini kita akan kolaborasikan dengan Pemda. Ada konferensi, nanti kita undang Bapak Ibu semua. Lalu akan ada Hari Retail Modern Indonesia Award. Jadi memang gala dinner, kalau kemarin terima kasih kita gala dinner di Balai Kota, Balai Agung DKI, di Jamu Pemda DKI. Nanti ada gala dinner di Swisstel Hotel, memberikan award kepada para peritel Indonesia. Tahun lalu diberikan oleh Pak Mendak terhadap 8 sektor retail. Ya, jadi tahun ini belum tahu nanti yang menang siapa, ada jurinya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isi Karim mengapresiasi HIPINDO yang tak pernah putus menggelar IRS. Tentu kami menyambut gembira dan berharap pelaksanaan Indonesia Retail Summit IRS dan Hari Belanja Diskon Indonesia HBDI tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sukses, dan tentu untuk HBDI juga mendatangkan cuan yang banyak para pelaku usaha, khususnya kalau sesuai dengan tugas saya untuk IKM yang UKM yang tentu bisa mendapat cuan yang banyak hari ini bisa belanja, karena sebenarnya pameran-pameran seperti tentu dari sisi saya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentu ini patut kita sambut gembira, karena ini suatu usaha dalam rangka kita menggairahkan kembali industri retail kita yang selama ini terpuruk akibat COVID ya Pak Budi. Kita lama membuka COVID, untuk pelan-pelan COVID dibuka, dan ini tentu mudah-mudahan makin bergairah dengan banyaknya pemberian diskon, kemudian ada pameran-pameran. Saya kira ini bisa menggairahkan lagi industri retail kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dilihat dari angka-angka indikator-indikator ekonomi, tentu pertumbuhan ekonomi yang menguat di triwulan 2
2024 ini ekonomi juga tumbuh 5,05%. Kemudian juga pada triwulan 2 konsumsi rumah tangga ini berkontribusi lumayan besar 54,53%. Nah, ini tumbuh besar dari kemudian tentu dengan adanya pameran retail ini memiliki kontribusi dalam mendorong konsumsi rumah tangga tersebut. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap acara yang dianggap strategis bagi pengembangan industri retail nasional. Sri Haryati menyatakan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia akan terus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dengan visi untuk dikembangkan menjadi kota bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa berskala regional dan global. Kita punya semangat atau hashtag kita adalah sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini terus kita gaungkan. Kenapa? Karena tadi kalau kita bicara kontribusi ekonomi saja, PDRB kita 16-17% menyumbang nasional. Kalau bicara inflasi itu 27%, itu menyumbang nasional. Kalau bicara investasi sekitar 13%, artinya bahwa dengan perpindahan ibu kota nanti, Jakarta betul-betul harus punya strategi yang kuat untuk tetap bisa menopang atau mendorong ekonomi Indonesia tetap baik. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, alhamdulillah di triwulan 2 2024 Jakarta pertumbuhan ekonominya di 4,9%. Jadi kalau dibandingkan dengan triwulan pertama di 4,78, jadi ini meningkat walaupun memang lebih rendah dari nasional. Nah, kalau bicara inflasi kita di bulan Juli kemarin itu adalah 1,97%. Itu juga lebih rendah dari nasional. Jadi intinya bagaimana kita berupaya keras untuk dibantu seluruh kementerian dari Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya untuk bisa membuat Jakarta terus baik gitu ya dalam seluruh indikatornya untuk mengangkat Indonesia juga tetap terjaga gitu. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono juga turut mengajak pelaku UMKM agar menjadikan negara Malaysia sebagai batu loncatan ketika akan memasarkan produknya dalam skala global. Beliau menyampaikan bahwa Malaysia akan menjadi ketua ASEAN tahun 2025. Malaysia merupakan wisatawan luar negeri terbesar saat ini. Jadi wisatawan luar negeri terbesar sampai saat ini adalah Malaysia. Kalau kita lihat perilaku wisatawan Malaysia, utamanya adalah untuk shopping dan kuliner. Itu perilaku wisatawan Malaysia. Kami dari Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sangat terbuka untuk membantu teman-teman yang ingin mengembangkan sayap usahanya ke luar negeri. Jadikanlah Malaysia sebagai batu loncatan karena ini paling mudah. Lalu kita bisa mengembangkan dari Malaysia ke negara-negara sekitarnya. Tim Eljon Media melaporkan.